Pemirsa, di tengah maraknya aksi solidaritas sebagai korban banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, Kementerian Sosial mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan perizinan penggalangan dana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah memberi ruang luas bagi masyarakat, siapapun baik perorangan maupun lembaga untuk turut membantu mengumpulkan donasi bagi korban bencana. Namun menekankan perlunya mekanisme yang tertib yaitu perizinan agar dana publik dapat dipertanggungjawabkan. Izin dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai dengan cakupan kegiatan penggalangan dana. Mensos juga menekankan aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah penerimaan sumbangan dari masyarakat. Jika donasi yang terkumpul jumlahnya di bawah 500 juta cukup dilakukan audit internal, namun jika lebih dari itu harus ada standar audit profesional yang menggunakan auditor bersertifikat. Sebenarnya kita mengapresiasi ya gerak cepat dari masyarakat, influencer, public figure, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada perizinan yang perlu dilalui ya, Za, terkait penggalangan dana ini ya. Tapi juga Mensos kemarin juga bilang sebenarnya ini perizinannya nggak ribet kok, bahkan bisa dilakukan secara online. Kita akan langsung bertanya saja ya, bersama dengan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Gus Saiful, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak, Mas, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah, kabarnya sehat. Pak Menteri, ini kan kemarin ramai perbincangan soal harus ada perizinan begitu ya. Kabarnya juga perizinan kan mudah nih syaratnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami nih. Ya, mohon maaf ya, saya sedang dalam perjalanan. Jadi, yang pertama kita mengapresiasi, sekali lagi saya ulang, apresiasi rasa hormat kepada siapapun, semua pihak yang ingin berbuat membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Tentu ini suatu hal yang patut kita dukung. Yang kedua, dalam rangka memberikan bantuan lewat pengumpulan dana yang kemudian diberikan bantuan kepada mereka yang terdampak, tentu tidak diperlukan untuk melakukan izin terlebih dulu. Jadi dipersilakan. Ini dulu saya tegaskan. Jadi silakan. Kemudian nanti perizinan dan pelaporannya baru belakangan. Intinya kita tidak ingin menahan orang untuk berbuat baik atau melakukan hal-hal yang membuat halangan, ya, terutama halangan birokrasi untuk supaya bantuannya bisa segera diterima oleh mereka yang membutuhkan. Jadi ini saya sampaikan terlebih dulu, sebab banyak juga yang menyampaikan bahwa ini terlalu birokratis, menghalang-halangi segala macam. Tidak, karena khusus untuk bencana boleh dilakukan terlebih dulu. Nah, untuk regulasinya ini memang semua banyak belum tahu juga, mungkin karena kita kurang sosialisasi. Yang kedua memang juga belum semuanya mendapatkan informasi yang semestinya dari regulasi yang ada. Regulasinya itu begini, ini berdasarkan undang-undang yang cukup lama sebenarnya, tahun 61, bahwa setiap pengumpulan barang dan uang itu harus mendapatkan izin dari instansi. Dalam hal ini kalau tingkat nasional itu Kementerian Sosial. Kalau pengumpulan dananya di tingkat kabupaten kota ya cukup dengan kabupaten kota, tapi kalau di tingkat antar kabupaten kota itu adalah di tingkat provinsi, di tingkat gubernur. Inilah dulu regulasinya. Izinnya itu bisa dilakukan secara online, ya, tidak harus datang dengan online. Mungkin paling lama 2 hari juga sudah selesai. Setelah mendapatkan izin, diharapkan pihak-pihak yang mendapatkan izin itu bisa yayasan, bisa komunitas, bisa lembaga, tetapi intinya yang berbadan hukum lah ya. Nantinya kalau sumbangan yang diperoleh itu 500 juta ke bawah itu cukup dengan audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta ikut mengundang akuntan publik. Agar apa? Agar semua itu bisa diketahui dengan baik pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, manfaatnya apa? Tentu yang pertama kita tahu masyarakat itu memiliki suatu semangat gotong royong yang sangat kuat. Kita disebut sebagai negara
yang paling dermawan, salah satu negara yang paling dermawan. Nah, semangat kebiasaan tradisi yang baik ini harus dilembagakan ya, dengan memberikan satu ruang yang seluas-luasnya sambil membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak Menteri. Masyarakat yang membiasakan diri untuk membantu ini harus diberitahu untuk apa dana yang dikumpulkan itu dipergunakan untuk apa dan diterima oleh siapa. Yang kedua, Baik, Pak Menteri. pengumpul dananya juga makin kredibel, makin dipercaya, ya kan, dan bisa berkelanjutan. Saya bangga itu banyak anak-anak muda sekarang sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak untuk diminta bantuannya menyalurkan donasi-donasi masyarakat. Saya bangga betul. Nah, bagaimana anak-anak kita yang muda-muda ini yang meneruskan semangat berbuat baiknya, semangat pedulinya ini bisa berkelanjutan dan terlembaga. Akhirnya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa ditolong. Bagi kami ya tentu dengan bagi pemerintah data-data yang masuk ya, karena yang dalam laporan itu adalah juga ada data-data penerima manfaat, tentu ini menjadi hal yang penting buat pemerintah untuk jika pada masa-masa kemudian ada tindak lanjutnya, mungkin program pemberdayaan, program-program lain yang bisa disinergikan sehingga masyarakat yang menerima bantuan itu tidak hanya menerima bantuan sesaat, tapi nanti lewat program-program berkelanjutan seperti pemberdayaan pada akhirnya mendorong keluarga penerima manfaat bisa lebih mandiri, bisa lebih katakanlah melewati masa-masa yang sulit dan hidup kembali baik, normal. Kami sudah mendapatkan poinnya, Pak Menteri. Baik, kita sudah dapat. Ya, Pak Menteri, berbicara mengenai apakah tadi dikatakan harus daftar dulu, ternyata bisa saja langsung jalan, kemudian menggalang dana, kemudian langsung memberikan bantuan, nantinya pendaftaran bisa nyusul belakangan atau ada juga audit internal yang dikatakan. Tapi Pak Menteri, berbicara mengenai pengawasan dari kementerian sendiri akan seperti apa? Karena kita juga pengen penggalangan dana ini memang bisa benar-benar tepat sasaran. Apakah memang penggalangan dana bisa perorangan atau justru harus terafiliasi dengan badan khusus atau seperti apa, Pak Menteri? Kalau yang dalam aturan itu harus berbadan hukum, Mbak. Jadi yang mengajukan izin ini harus berbadan hukum, ya kan? Ya, badan hukumnya bisa dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk-bentuk lain, gitu. Jadi kalau berbadan hukum kita bisa lebih mengukur lebih baik, gitu. Bisa mengawasinya juga lebih baik, gitu. Dan ini menjadi satu upaya untuk memelihara rasa kebersamaan yang berkelanjutan. Oke, Pak Menteri, ini kan tadi juga dikatakan ketika memang uang yang disalurkan ini lebih dari 500 juta harus ada auditor profesional begitu ya. Harapan dari kita yang memberikan sumbangan kan 100% uangnya digunakan atau dikembalikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan begitu. Ketika harus ada biaya yang dikeluarkan membayar auditor profesional, itu akan seperti apa nantinya, Pak Menteri? Ya, jadi tentu tetap tidak perlu dikembalikan ya, tetap bisa ditindaklanjuti mungkin untuk bantuan-bantuan yang lain ya. Jadi ya tetap maka itulah kemudian kalau yang mengusulkan lembaga kan bisa ditindaklanjuti. Nanti mungkin ada di tempat lain yang masih membutuhkan ya. Tentu kita tahu para donatur itu inginnya bantuan bisa sampai tepat sasaran, bisa diterima oleh mereka yang berhak. Pak Menteri, gitu. Ya, tadi dikatakan 500 juta ke bawah kalau tidak salah audit internal ya. Setelah 500 juta ke atas itu ada akuntan publik begitu ya, Pak. Seperti apa mungkin audit secara regulasi dari kementerian sendiri, Pak? Ya, laporan normal aja dari intern, dari yayasan atau dari lembaga yang mengumpulkan dana, jadi cukup digunakan untuk apa ya, laporan seperti normal gitu, bagaimana uang keluar, uang masuk, kemudian digunakan untuk apa saja dengan sasaran atau penerima manfaat yang jelas gitu. Yang terima adalah keluarga ini atau individu ini, namanya di sini gitu ya. Kemudian ya untuk operasional, kalau memang untuk operasional berapa gitu.
Ya, pelaporan yang standar Ya. aja, yang sederhana, yang mudah dipahami. Baik, terakhir Pak Menteri, apakah memang secara regulasi ada sanksi atau konsekuensi hukum kalau penggalang dana ini tidak melaporkan, tidak ada audit dan lain sebagainya, Pak? Ya, yang pertama saya ingin lihat semangatnya dulu. Bahwa semangat daripada regulasi atau undang-undang ini adalah agar dana yang diambil dari masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, semangat gotong royong, semangat ini itu terus dipelihara dengan menjaga kepercayaan semua pihak. Kepercayaan donatur, kepercayaan kepada lembaga yang mengumpulkan dana, jadi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Semangatnya itu. Dan untuk pemerintah tentu ini menjadi hal yang sangat strategis ketika kita mendapatkan mitra dari swasta, dari masyarakat, dari yayasan, dari lembaga yang membantu tugas-tugas pemerintah. Ini adalah mitra yang sangat penting. Yang berikutnya kemudian dengan bermitra ini kita mendapatkan data-data. Itu kan alhamdulillah saya kemarin juga sempat dialog itu di TV dengan salah satu influencer ya, yang dia dipercaya dan dia membantu dan dia membagi itu dengan memiliki data-data, melaporkan saya sudah sampaikan ke sini, sampaikan ke situ. Itu kan salah satu juga bentuk pertanggungjawaban. Itu cukup bagus dan itu kalau dilembagakan tentu lebih banyak lagi yang akan bisa dibantu. Dan itu membuat lembaganya atau pihak yang mengumpulkan dana itu menjadi lebih kredibel. Jadi itulah kira-kira semangatnya. Kemudian sanksinya ya bagi yang mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin, tanpa tanpa memberikan pelaporan sesuai undang-undang itu, memang ini undang-undang tahun 61, jadi dendanya hanya Rp10.000 dan ada kurungan 3 bulan. Tetapi kami menyadari bahwa belum semua tahu ini. Ya, Pak Menteri. Jadi kami masih perlu kerja keras lagi untuk bisa melakukan sosialisasi. Saya mohon silakan terus berbuat baik, ya, berbagi dan seterusnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.